Kembali lagi bersama saya Muhammad Akbar. Kali ini saya akan membagikan video materi pembelajaran untuk mata kuliah statistika. Kali ini kita membahas terkait dengan analisis korelasi. Yuk kita simak videonya. Jangan lupa subscribe dan ketik tanda lonceng biar tidak ketinggalan untuk pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom dan salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Akbar. Dalam mata kuliah statistika. Kali ini kita akan membahas analisis korelasi. Pada dasarnya analisis regresi yang kita bahas sebelumnya akan saling terikat dengan analisis korelasi. Analisis regresi melihat apakah ada hubungan antara variabel yang kita amati. Sedangkan analisis korelasi melihat sejauh mana derajat atau kekuatan hubungan antara variabel yang kita amati. Di analisis korelasi ini kita akan membahas pengertian analisis korelasi, jenis analisis korelasi, dan contoh soal di mana kita akan menghitung analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Ataupun arah hubungan serta besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Derajat hubungan ini dinyatakan sebagai koefisien korelasi. Bentuk hubungan antara variabel yang diamati dapat dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif. Bentuk positif itu maksudnya jika antara variabel satu dapat meningkatkan variabel yang lainnya. Contohnya, semakin lama coronanya, maka mahasiswa semakin rajin dalam mengikuti perkuliahan online. Sedangkan hubungan yang negatif jika salah satu variabel meningkat dan variabel lainnya menurun. Contohnya, semakin lama coronanya, maka mahasiswa semakin jenuh dalam mengikuti perkuliahan online. Agar kita mengetahui seberapa kuat nilai koefisien korelasi kita dapat melihat pada tabel. Tabel tersebut yang memperlihatkan nilai interval koefisien dengan tingkat hubungan. Pada tabel tersebut memperlihatkan kekuatan hubungan yang paling rendah atau sangat rendah bernilai 0 sampai dengan 0,199, sedangkan yang sangat tinggi atau kuat sekali bernilai 0,8 sampai dengan 1,00. Hal ini nantinya bergantung pada besarnya koefisien korelasi hasil analisis yang telah kita lakukan. Jadi sebenarnya analisis korelasi itu ada analisis korelasi sederhana. Ada juga analisis korelasi ganda, tapi untuk tingkat sarjana dan terutama pada mata kuliah statistika pendidikan ini, kita hanya mempelajari tentang analisis korelasi sederhana. Apa sih analisis korelasi sederhana ini? Analisis sederhana digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi hanya ada dua variabel di sini, yakni satu bebas dan satu terikat. Untuk menghitung analisis korelasi menggunakan dua cara. Yang pertama Pearson Product Moment yaitu metode untuk menganalisis hubungan antara variabel yang berbentuk interval atau rasio. Dan yang kedua Spearman Rank adalah metode untuk menganalisis hubungan antara variabel yang berbentuk ordinal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh bagaimana menghitung analisis korelasi menggunakan metode Pearson Product Moment. Pearson Product Moment menggunakan rumus R, YX sama dengan jumlah sampel yang disingkat, N, dikalikan dengan sigma XY, dikurang sigma G dikali Y dibagi akar dari N dikali sigma X pangkat 2, dikurang sigma X dipangkatkan 2, dikali dalam kurung sigma Y pangkat 2, dikurang sigma Y dipangkatkan 2, di mana R adalah koefisien korelasi. Jumlah data. Sigma X jumlah skor variabel X dan sigma Y jumlah skor variabel Y. Contoh soal. Seorang pedagang bakso ikan cakalang ingin menentukan hubungan antara biaya pemasangan iklan dan hasil penjualan. Data dapat dilihat pada tabel di samping. Setelah kita mentabulasi data sesuai dengan variabel X dan variabel Y, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis di sini adalah dugaan awal yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dari soal di atas. Hipotesis 0 yaitu tidak terdapat hubungan antara biaya pemasangan iklan dengan hasil penjualan. Hipotesis 1. Terdapat hubungan antara biaya pemasangan iklan dengan hasil penjualan. Langkah kedua. Kita melakukan analisis atau menghitung data yang ada. Pada kolom X pangkat 2. Maka semua data X masing 2 di pangkat 2. Mulai data yaitu 40. Sampai data ke-7 yaitu 40.
Hal yang sama kita lakukan pada kolom Y pangkat 2. Semua data Y masing 2 di pangkat 2. Mulai data pertama yaitu 385. Sampai data ketujuh yaitu 490. Pada kolom X Y data masukkan adalah hasil kali dari kolom X dan kolom Y, mulai dari 40 kali 385 sampai dengan 40 dikali 490. Data hasil perhitungan X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X kali Y dapat terlihat pada tabel. Maka kita memperoleh data yaitu, untuk N, sampel, sama dengan 7. Sigma X 225. Sigma Y 2950. Sigma XY 96425. Sigma X pangkat 2 yaitu 8025. Dan Sigma Y pangkat 2 adalah 125.680. Langkah 3. Sebelum kita memasukkan angka-angka tadi ke dalam persamaan Pearson, perlu diingat kita terlebih dahulu harus mencari Sigma X yang dipangkatkan 2. Dan Sigma Y yang dipangkatkan 2. Nilai Sigma X yang dipangkatkan 2 yaitu 225 pangkat 2 adalah 50.625. Nilai Sigma Y yang dipangkatkan 2 yaitu 2950 adalah 8702.500. Setelah semua nilai sudah didapatkan, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus yang ada, yaitu R sama dengan 12 dikali 96.425 dikurang 225 dikali 2950. Dibagi akar dari dalam kurung 12 dikali 8025 dikurang 50.625. Dikurang dalam kurung 12 dikali 2950 dikurang 802500. Dan seterusnya. Sampai kita mendapatkan hasil akhir dari R adalah 0,913. Langkah keempat adalah menentukan kriteria yaitu apakah H0 ditolak atau H1 diterima begitupun sebaliknya. Maka kriteria tersebut yaitu H0 akan ditolak jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel. H1 diterima jika R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Kemudian kita masuk ke langkah kelima. Pada tahapan ini, kita menentukan R tabel. Untuk menentukan R tabel, terlebih dahulu, kita menentukan taraf signifikannya. Taraf signifikan yang kita gunakan sebesar 0,05. Taraf signifikan ini berarti seberapa besar tingkat kepercayaan dari analisis yang kita lakukan. Jadi 0,05 berarti taraf kepercayaan yang kita lakukan sebesar 95%. Setelah itu kita menghitung degree of freedom atau derajat bebas. Dengan rumus DF sama dengan N kurang 2. N diambil dari jumlah sampel. N sama dengan 7 dikurang 2. Hasilnya adalah 5. Maka kita dapatkan R tabel 5. 0,05 ini dimaksudkan kita akan melihat tabel R, di mana DF 5 pada taraf 0,05. Maka hasilnya adalah 0,7544. Untuk tabel R nanti saya bagikan ke Classroom. Setelah kita mendapatkan nilai R tabel, kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita membandingkan nilai R tabel dan nilai R hitung. Nilai R hitung yang kita dapatkan sebesar 0,91 menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel yaitu 0,754. Maka kesimpulan yang kita bisa tarik adalah, terdapat hubungan yang positif dan sangat kuat antara biaya pemasangan iklan dengan hasil penjualan. Selanjutnya kita menghitung korelasi menggunakan metode Spearman Rank. Rumus yang digunakan yaitu R, rho sama dengan 1 dikurang 6. Dikali Sigma D pangkat 2. Dibagai N dikali N1. Di mana R, rho adalah koefisien korelasi. N jumlah data. D adalah beda peringkat yang berpasangan. Contoh soal. Seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara skor tes inteligensia mahasiswa dan nilai statistika yang didapatkan. Data nilai X dan Y dapat dilihat pada tabel. Langkah pertama yang kita lakukan sama seperti sebelumnya, yaitu kita menentukan hipotesis atau dugaan sementara. H0, tidak terdapat hubungan antara nilai inteligensia dengan nilai statistika mahasiswa. Sedangkan H1, terdapat hubungan antara nilai inteligensia dengan nilai statistika mahasiswa. Langkah kedua, kita menentukan ranking pada setiap variabel. Perlu diperhatikan di sini pembagian ranking didasarkan pada data yang terkecil sampai yang terbesar.
Dapat juga tabel yang ada kita susun datanya terlebih dahulu untuk memudahkan. Perhatikan dengan cermat, kita akan masukkan data X ke dalam rankingnya. Angka 50 menjadi angka yang terendah maka kita beri ranking 1. Kemudian ranking 2 adalah 55. 65 dikategorikan ranking 3. Ranking 4 adalah 75. Untuk ranking 5 dan 6, di sini kita memiliki dua data yang sama yaitu angka 80. Maka kita menambahkan rankingnya. Yaitu 5 ditambah 6 sama dengan 11. 11 kita bagi 2. Sehingga mendapatkan 5,5. Jadi di sini kita menulis 2 kali 5,5 pada angka 80. Selanjutnya karena ranking 5 dan 6 adalah angka 80. Maka angka 90 adalah ranking 7. Hal yang sama juga kita lakukan pada variabel Y. Apabila terdapat lebih dari dua data yang sama, maka konsepnya tetap sama seperti pada perhitungan angka yang sama pada variabel. Langkah ketiga kita melakukan penghitungan data. Menghitung data harus didasarkan pada rumus yang ada. Setelah kita menentukan ranking variabel X dan variabel Y, maka kita akan mencari nilai beda peringkat yang berpasangan disimbolkan dengan huruf D. Berdasarkan data yang ada maka nilai D data pertama diperoleh dari nilai ranking dan Y data pertama yaitu 1 dikurang 1 sehingga nilai D adalah 0. Kemudian hal yang sama berlaku sampai dengan data ke-8 yaitu 5,5 dikurang 4,5 sama dengan 1. Kemudian masing-masing nilai D kita pangkatkan 2, mulai dari data 0 sampai dengan 1. Yang terdapat pada D, selanjutnya kita menjumlahkan seluruh data yang ada pada kolom D pangkat 2 dan hasilnya adalah 19,5. Setelah itu kita masuk ke langkah keempat. Pada langkah keempat, kita memasukkan rumus R sama dengan 6 dikali sigma D pangkat 2 dibagi dengan N, dalam kurung N pangkat 2 dikurang 1. Sehingga kita dapatkan hasil korelasi Spearman rank adalah R sama dengan 0,767. Langkah keempat adalah menentukan kriteria yaitu apakah H0 ditolak atau H1 diterima begitupun sebaliknya. Maka kriteria tersebut yaitu H0 akan ditolak jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel. H1 diterima jika R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Kemudian kita masuk ke langkah kelima. Pada tahapan ini, kita menentukan R tabel. Untuk menentukan R tabel, terlebih dahulu kita menentukan taraf signifikannya. Taraf signifikan yang kita gunakan sebesar 0,05. Taraf signifikan ini berarti seberapa besar tingkat kepercayaan dari hasil analisis yang dilakukan. Jadi 0,05 berarti taraf kepercayaan yang kita lakukan sebesar 95%. Setelah itu kita memasukkan jumlah nilai sampel dengan N, yaitu 8. Di sini kita tidak perlu lagi menghitung derajat bebas atau degree of freedom. Maka kita dapatkan R tabel 8. 0,05 ini dimaksudkan kita akan melihat tabel R, di mana DF5 pada taraf 0,05. Maka hasilnya adalah 0,707. Untuk tabel nanti saya bagikan di Google Classroom. Langkah 6 membandingkan R hitung dengan R tabel. Nilai R hitung adalah 0,767 lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,707 sehingga kita menolak H0. Langkah 7 kita membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil dari perhitungan yang kita lakukan maka terhubungan kuat antara nilai intelijensia dengan nilai statistika. Untuk tugas 1 dan tugas 2 silahkan dikerjakan dan dikumpulkan pada hari ini jam 12 siang. Untuk tugasnya di-upload di Google Classroom. Apabila kumpulnya melewati jam 12 siang, otomatis sistem akan tertutup dan tugas tidak bisa terkirim lagi. Jadi silahkan manfaatkan waktu dengan baik. Dan selamat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.